Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan dan memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Indonesia dan Pancasila. Yang pertama, ada dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak duduk di bangku sekolah, seluruh rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memahami Pancasila guna dapat mengamalkan tiap silanya di kehidupannya saat dewasa sebagai warga Indonesia. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk itu mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu makna, filosofi, dan fungsi dan tujuannya. Yakni ada makna Pancasila. Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Itu mengapa wajib bagi kita untuk memahami makna Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bangsa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti terdapat 5 pedoman penting yang perlu dipegang teguh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut penjelasan mengenai makna Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Karena itu, makna Pancasila pertama ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Sila ketiga ini berarti kita harus menempatkan persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Yang selanjutnya ada yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Pancasila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil, dan selain itu kita juga harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Yakni makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Makna Pancasila berarti sebagai dasar negara bisa didefinisikan sebagai kaidah negara yang fundamental, yang artinya sebagai hukum dasar, baik itu yang tertulis atau yang tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia sudah seharusnya bersumber dan ada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. Ini ada fungsi Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki fungsi penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama untuk warga negara. Adapun beragam fungsi Pancasila yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia adalah beberapa fungsi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar
negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, jiwa bangsa Indonesia. Yang kelima, sumber hukum negara Indonesia. Adapun tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan NKRI ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan benar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya tujuan negara Pancasila ini sering kita dengar dalam hari Senin ya, setiap hari Senin, setiap kita upacara di sekolah. Selanjutnya, dari pernyataan tersebut bisa dipahami bahwa tujuan Pancasila yang juga merupakan tujuan Indonesia sendiri adalah membentuk suatu permintaan negara Indonesia yang mending segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Filosofi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam setiap sila dalam Pancasila memiliki filosofi tersendiri yang perlu untuk dipahami. Seluruh masyarakat Indonesia tentu juga tahu bahwa lambang Pancasila adalah sektor burung Garuda yang memiliki makna kekuatan dengan warna emas dengan simbol kemuliaan. Di dalamnya terdapat perisai dengan 5 lambang sila yang mewakili sila dalam Pancasila berikut. Ini makna lambang-lambang dari masing-masing sila adalah: sila pertama memiliki lambang bintang tunggal yang berwarna kuning. Sila yang pertama ini mengadukan maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan dan dianut oleh masing-masing individu. Simbol sila kedua ini memiliki lambang rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan selalu saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Sila ketiga. Simbol dari sila ketiga ini ada pohon beringin yang menandai ke tempat berteduh ataupun berlindung. Artinya seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila keempat. Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPIR Republik Indonesia, menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila kelima, simbol terakhir, yakni sila Pancasila, padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban dalam memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Sementara lambang pada setiap bulu Garuda terdiri dari 17 jumlah bulu, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, dan 45 bulu di leher, menggambarkan bahwa waktu kemerdekaan Indonesia diproklamasikan yakni 17/8/1945. Burung Garuda Pancasila yang mencengkram sebuah gulungan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti kesatuan dan keberagaman, meskipun berbeda-beda namun tetap satu. Itulah yang bisa saya jelaskan dari negara Indonesia dan Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.